2000 dalam mata pelajaran PPKN. Materi kita minggu lalu yaitu tentang tujuan hukum dan tata hukum di Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang mencermati sistem peradilan di Indonesia. Adapun tujuan dari materi kita hari ini yaitu menjelaskan seperti apa sistem peradilan yang ada di negara Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan tayangan materi video berikut ini. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. Setelah mempelajari sistem hukum dari berbagai aspek, pada bagian ini kita akan diajak untuk menelaah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga ini sering disebut dengan lembaga peradilan, yang dimana merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara serta sebuah mahkamah konstitusi, yang dimana lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi atau campur tangan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman, dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 24 ayat 2 dan ayat 3. Dan seterusnya beberapa undang-undang Republik Indonesia yang menerangkan tentang dasar hukum lembaga peradilan di negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi dan campur tangan dari siapapun. Baiklah anak-anak sekalian, kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa sistem peradilan di Indonesia diwujudkan dalam kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dan sebuah lembaga mahkamah konstitusi. Oke, apabila ada hal yang belum kalian pahami, silakan bertanya jawab dengan Ibu melalui Discord. Dan persiapkan diri kalian untuk materi kita yang akan datang, yaitu klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.